Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. La tajibul jum'atu 'alal maridi sawa'un fatatil jum'atu 'ala ahlil qaryati bitakhallufihi linuqsanil adadi amla. Kita masih membahas udzur syar'i kewajiban sholat Jum'ah. Orang-orang tertentu yang gugur atasnya kewajiban sholat Jum'ah. Musannif menulis la tajibul jum'atu 'alal maridi, tidak wajib sholat Jum'ah atas orang yang sakit. Sawa'un fatatil jum'atu 'ala ahlil qaryati bitakhallufihi linuqsanil adadi amla. Enggak ada masalah meskipun ketika dia enggak sholat Jumat jumlah jamaah jadi berkurang. Walaupun berapa jamaah minimal sholat Jum'ah itu salah satu yang diperselisihkan oleh ulama. Ada yang 2 jamaah cukup, ada yang 11 jamaah cukup, ada yang 40 jamaah harus minimal. Itu bagian dari diperselisihkannya hal itu karena tidak ada nas dalil qat'i membatasi berapa minimal jamaah Jum'ah. Semua kesimpulan mau yang 2 jamaah, yang 11 jamaah, yang 40 jamaah itu kesimpulan dzanni, bukan qat'i. Karena kesimpulan dzanni kita tidak boleh memastikan yang kita ikuti pasti yang benar, yang lain salah. Yang terbaik sikap kita, aku berharap ini yang benar, ini yang terbaik. Jadi kesimpulan fikih yang bersifat dzanni, jangan diyakini 100% inilah yang benar, yang lain salah. Kecuali yang bersifat qat'i, kesimpulan fikih yang qat'i, insya Allah di situ akan terjadi ittifaq ulama atau ijma' ulama. Sesuatu yang ijma' itu yang harus kita yakini inilah yang benar. Yang berbeda dari ini salah. Ini untuk hal-hal yang ijma' ulama. Tidak wajib sholat Jumat bagi orang yang sakit meskipun ketidakhadirannya menyebabkan jumlah jamaah Jumat berkurang. Yang dengan sendirinya menurut pandangan yang berkesimpulan minimal jamaah Jumat sekian kok kurang, berarti Jumatnya gugur. Itu enggak masalah. Bahwa orang sakit tidak wajib sholat Jumat didasarkan hadis dari sahabat Thariq bin Syihab. Status beliau sebagai sahabat tidak diperselisihkan. Thariq bin Syihab radhiyallahu an statusnya sebagai sahabat Nabi tidak diperselisihkan. Yang dipermasalahkan, beliau Thariq bin Syihab ini mendengar betul-betul mendengar dari Rasul atau tidak apa yang beliau sampaikan dalam hadisnya ini.
An Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyyun aw maridun. Dari Tariq bin Syihab radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Jumat, salat Jumat adalah hak dan kewajiban bagi tiap-tiap muslim dilaksanakan secara berjamaah kecuali 4 orang. Hamba sahaya, wanita, anak-anak, dan orang sakit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kata beliau sahih. Tapi sekaligus beliau, Imam Abu Dawud pula yang mengatakan, qad ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yasa' minhu syai'an. Tariq bin Syihab betul diyakini sejaman dengan Nabi dan pernah memandang Nabi secara fisik langsung. Siapapun yang hidup semasa dengan Nabi dan pernah memandang Nabi, pernah memandang walaupun belum pernah musyafahah salaman katakanlah, itu sudah masuk kategori sahabat. Kata Imam Abu Dawud, sahabat Tariq bin Syihab ini sahabat Nabi, beliau pernah memandang Nabi walam yasma' minhu syai'an, tapi beliau tidak pernah mendengar hadis, tidak pernah mendengar tutur kata Nabi, sabda Nabi sedikit pun. Boleh jadi saat itu banyak sahabat yang lain, beliau posisi di belakang, enggak terdengar sabda Nabi. Boleh jadi. Meskipun keadaan Tariq bin Syihab seperti itu, sebagai sahabat yang tidak pernah mendengarkan sabda Nabi, tutur kata Nabi, qala Nawawi, komentar Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi, komentar Imam Nawawi, wa hadzal ladzi qalahu Abu Dawud la yaqdahu fi sihhatil hadis. Apa yang disampaikan oleh Imam Abu Dawud terkait dengan sahabat Tariq bin Syihab ini tidak mengurangi nilai kesahihan hadis, tidak mengurangi nilai kesahihan hadis. Li'annahu in sabata adama sima'ihi yakunu mursalus sahabiyyin. Kalau toh betul statement Imam Abu Dawud bahwa sahabat Tariq bin Syihab tidak pernah mendengar langsung dari Nabi, maka status hadis ini mursalus sahabi, hadis mursal. Sahabat ngatain, bilang ini langsung dari Nabi, padahal dia nggak pernah mendengarkan langsung. Paling tidak dari sahabat yang lain. Ketika seorang sahabat nggak pernah mendengar langsung dari Nabi, kok dia mengatakan anin Nabi, dari Nabi, ini hadisnya disebut hadis mursal, mursalus sahabi. Dan kata Imam Nawawi, wa mursalus sahabi hujjatun inda ashabina wa jami'il ulama. Status hadis sahih mursalus sahabi itu boleh dijadikan hujjah, boleh dijadikan hujjah dalam pandangan ulama-ulama kami dan seluruh ulama, hampir seluruh ulama, illa Abu Ishaq al-Firayini, kecuali ulama Abu Ishaq. Cuma beliau sepengetahuan Imam Nawawi yang berpandangan hadis mursal walaupun sahih tidak boleh dijadikan hujjah. Tidak ada hadis lain yang mengecualikan siapa-siapa yang tidak wajib Jumat kecuali hadis ini.
Musafir nggak wajib, wanita nggak wajib, anak-anak nggak wajib, orang sakit nggak wajib, cuma hadis ini. Al-Bandaniji mengatakan lau takallafal maridul masyaqqata wa hadara kana afdalu. Walaupun orang sakit tidak wajib Jumat, kata Al-Bandaniji, andaikan dia memaksakan diri untuk hadir sholat Jumat, itu lebih afdol. Jamaah hadadallahu wa iyyakum ajma'in. Sakit seperti apa yang menjadi udzur syar'i untuk seseorang tidak sholat Jumat? Apakah sakit sembarang sakit? Sakit seperti apa yang menjadi udzur syar'i, menjadi alasan sesuai syariat untuk seseorang tidak sholat Jumat? Para ulama dengan bahasa yang berbeda tapi bisa disimpulkan nyaris sama. Qala ashabuna al-maradul muskitu lil jum'ati huwa alladhi yalhaqu sahibahu biqasdil jum'ati masyaqqatan dhahiratan ghaira muhtamilatin. Para ulama madhab Syafi'i berpandangan sakit yang menggugurkan Jumat adalah sakit yang jika dipaksakan berangkat sholat Jumat, sakitnya akan semakin parah. Jika dipaksakan sholat Jumat, sakitnya akan menjadi semakin parah. Atau qala al-Mutawalli, Imam al-Mutawalli berkata, wa yalhaqu bil maridi fi hada man bihi ishalun kasirun. Orang yang sakit diare, keluar terus mencret, nggak berhenti keluar terus, ini termasuk sakit yang menjadi udzur syar'i untuk tidak sholat Jumat. Bahkan masih kata Imam al-Mutawalli, fa in kana bihaytsu yatbatu nafsahu harrama alaihi hudural jum'ati li'annahu la yu'manu talwisuhul masjidah. Orang yang sakitnya seperti diare ini selalu keluar najis dari tubuhnya, apakah kencing atau tinja, cair. Jika sampai dirinya nggak mampu mengendalikan diri untuk jangan sampai keluar, kok dia tetap berangkat ke masjid, haram dia berangkat ke masjid untuk sholat Jumat, karena sangat dikhawatirkan akan menyebabkan ada najis jatuh di ruangan masjid. Ini kita kata al-Mutawalli. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Sedangkan hadis Tariq bin Syihab disyarahi dalam Aunul Ma'bud, itu kitab syarah Sunan Abu Daud. Sabda Nabi Aumaridun atau orang sakit, penulis Aunul Ma'bud mengatakan fihi annal maridu la tajibu alil jum'atu idza kana al huduru yajribu alaihi masyaqqatan. Sama dengan tadi, jika sakitnya itu akan semakin bertambah parah manakala dia paksakan diri untuk berangkat sholat Jumat. Itu sakit seperti itu, sakit yang menjadi alasan untuk dia tidak sholat Jumat dan dia tidak berdosa. Agak sedikit berbeda kesimpulan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Baihaqi dalam salah satu kitab beliau Al-Ma'rifah.
Imam Al-Baihaqi menulis wa inda Syafi'i la jum'ata 'alal maridil ladzi la yaqdiru 'ala syuhudil jum'ati illa bi ayyazida fi maradihi aw yablagha bihi masyaqqatan ghairu muhtamilatin. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i, tidak wajib Jumat orang yang sakit yang apabila dia tidak mampu berangkat ke masjid disebabkan sakitnya itu. Tidak sanggup berangkat ke masjid disebabkan sakitnya itu, yang bila dia paksakan sakitnya akan bertambah. Itu tidak wajib Jumat. Jadi tidak wajib Jumatnya orang sakit, ulama sepakat. Walaupun hadisnya katakanlah hadis mursalus sahabi. Ulama sepakat sedikit perbedaan sifat sakitnya seperti apa. Tadi sudah diuraikan, itu yang ada sedikit perbedaan. Kesimpulan Imam Asy-Syafi'i, siapapun yang sakit, yang karena sakitnya dia tidak sanggup berangkat ke masjid, jika dipaksakan akan makin parah sakitnya, baru dia tidak wajib. Bagaimana jika sakitnya itu dia sanggup ke masjid, tapi sakitnya itu jenis sakit menular? Dia sanggup ke masjid seorang diri, nggak harus ditemenin, tapi jenis sakitnya jenis sakit menular. Apakah dia juga tidak wajib sholat Jumat? Dengan sendirinya. Sakit yang tidak menular saja sudah menjadi udzur syar'i untuk tidak sholat Jumat, apalagi sakit menular. Dalam hadis riwayat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, status hadisnya hasan. Hadis ini pendek, yang selanjutnya oleh Imam Asy-Syafi'i, hadis ini dijadikan salah satu kaidah usul fikih. An Amr bin Yahya al-Mazini an abihi, dari Amr bin Yahya al-Mazini dari ayahnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dororo wala diroro. La dororo wala diroro. La dororo, seseorang tidak boleh mendapatkan bahaya. Wala diroro, dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Ketika seseorang sedang sakit, sakitnya menular, dia datang sholat Jumat akan bisa menulari yang lain. Berarti dia melanggar larangan Rasul di hadis hasan ini. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Di hadis yang lain lebih menjelaskan hadis tadi. Riwayat Imam Al-Hakim, kata beliau hadisnya sahih. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la darara wa la dirara man darra darrahullah wa man syaqa syaqallahu alaihi. Tidak boleh seseorang mendapatkan bahaya, tidak boleh pula membahayakan orang lain. Siapa saja yang membahayakan orang lain, Allah akan bahayakan dia. Siapa saja yang memberatkan orang lain, Allah akan beratkan dia. Siapa saja yang suka menghalangi orang lain,
Allah akan halangi dia. Ditambah lagi dengan adanya hadis sahih larangan mencampur orang sakit dengan orang yang sehat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuridu mamridun ala musihhin. La yuridu mumridun ala musihhin. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari 5770, Imam Muslim 5923 dan Imam Abu Dawud. Ya la yuridu mumridun, jangan didatangkan orang yang sedang sakit ala musihin ke tengah-tengah orang yang sehat. Jangan dicampur orang yang sakit di tengah-tengah orang yang sehat. Walaupun hadis ini tidak menafikan hadirnya orang sakit sholat Jumat, tapi kalau hadis ini kita ikuti, mereka safnya jangan bercampur, ruangannya jangan menyatu dengan yang sehat-sehat. Ini larangan Rasul. Jadi kalau orang sakit tidak menular saja, itu sudah menjadi alasan syar'i untuk dia tidak wajib sholat Jumat. Walaupun andaikan berangkat Jumat itu lebih afdol, lebih-lebih ketika sakitnya jenis sakit menular, tentu itu harus lebih diberi perhatian lebih untuk dia tidak sholat Jumat atau diberi ruangan khusus. Jamaah dan Allah yakum ajmain. Pertanyaannya, memangnya ada penyakit menular? Ada enggak Pak penyakit menular? Ini sudah umum, yakin semua, nyaris semua umat manusia meyakini penyakit menular ada. Buat mereka-mereka yang meyakini ada penyakit menular, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wala hamata wala tayrata wa uhibbul fa'la salihah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 2223. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adwa, tidak ada penyakit menular. Tidak ada penyakit menular. Walaha mata, tidak ada ruh gentayangan terus dia merasuk ke binatang tertentu akan mencelakakan orang lain. Hammah, makna lain hammah ismu ta'irin kan yastatasa'amu nabi. Hammah ada yang memaknai nama satu jenis burung yang oleh orang jahiliyah sering dianggap ini burung bawa celaka. Ini ada burung ini nih, tanda celaka nih, hati-hati. Kata Rasul, walahama, enggak ada itu hammah. La adwa, enggak ada penyakit menular. Walahama, enggak ada burung yang bawa celaka. Makna yang lain, hammah, keyakinan jahiliyah, kalau ada orang mati kok matinya enggak sempurna, kata orang, itu ruhnya gentayangan. Wala tayrata, tidak ada juga burung-burung tertentu yang membawa celaka. Wa uhibbul fa'la shalihah, kata Rasul, aku suka tutur kata yang baik. Jangan ada burung wah ini tanda celaka, itu enggak baik.
Aku suka tutur kata yang baik. Wah, ini tanda kita bakal dapat rezeki nih. Tuh Rasul suka tuh. Ini tanda nih kita akan segera makmur. Rasul suka tuh. Betulkah ada penyakit menular? Ini hadis sahih nih, Bukhari Muslim. La adwa, tidak ada penyakit menular. Di hadis yang lain juga Bukhari Muslim, ketika Rasul sampaikan hadis seperti itu, ada seorang badui yang bukan menentang Rasul, tapi melakukan meminta klarifikasi kepada Rasul. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la adwa wala tiarata wala safara wala hamata. Enggak ada itu penyakit menular, enggak ada burung-burung tertentu yang bawa celaka, enggak ada pula sofar. Sofar ini ada dua makna. Satu, bulan sofar diyakini orang jahiliyah itu bulan enggak baik. Makna kedua, sofar ular berwarna kuning yang kalau menggigit seseorang, jika dia lapar dia akan gigit seseorang, orang itu akan bisa menularkan kepada orang lain. Enggak ada itu sofar. Wala hamata, enggak ada juga hamah. Ketika Rasul sampaikan hal itu, faqala a'rabiyun, ada seorang badui yang langsung menyela. Dia berkata, ma balul ibli takunu fir ramali ka'annaha dibba'u fayukhalitu hal ba'irul ajrabu fayujribuha. Wahai Rasul, bagaimana dengan sekumpulan onta-onta sehat di tengah padang pasir? Onta-onta sehat yang terlihat seperti sekumpulan kijang yang indah, lalu ada satu onta yang sedang sakit kulit, satu onta yang kudisan, lalu onta-onta lain yang sehat jadi kudisan juga. Pertanyaan badui ini, apa itu bukan jenis penyakit menular? Mendapati pertanyaan itu, qala, jawaban Nabi, faman a'dal awwala. Kalau itu dianggap onta yang sakit menularkan kepada yang lain, onta yang sakit itu ditulari oleh siapa? Siapa yang telah menularkan penyakit kepada onta yang sakit itu? Di sini tersiratkan bahwa kita memahami adanya sakit menular tetap tidak boleh dari akidah, tidak boleh keluar dari akidah. Ketika Rasul bertanya siapa yang menularkan sakit kepada onta yang pertama yang sakit, jawabannya jelas, itu terjadi atas kehendak Allah. Kalimat Rasul faman a'dal awwala, siapa yang menularkan pertama kali kepada onta yang sakit? Ada penjelasannya di kitab Ma'alimus Sunan. Inna awwala ba'irin jaraba minal ibli yamlakun qablahu ba'irun ajrabu fayu'dihi. Onta yang pertama sakit, sebelumnya kan nggak ada yang sakit. Dia siapa yang menularkan kepada dia? Wa inna ma kana awwalu ma dhaharal jarabu fi awwali ba'irin minha biqada'illah wa qadarihi. Onta yang sakit yang pertama kali sakit itu dia sakit karena ketetapan Allah dan takdir Allah. Ini yang harus kita yakini. Tidak ada penyakit menular kecuali Allah kehendaki menular. Jangan meyakini siapapun yang sakit menular kita deket-deket akan ketularan. Pasti
Ini yang nggak boleh, bahkan bisa jatuh syirik. Bisa jatuh syirik. Wajib kita yakini apapun yang terjadi di alam dunia terjadi atas kehendak Allah, bahkan semuanya sudah Allah tetapkan. Sebelum langit bumi Allah ciptakan. Termasuk di Sumut Sumbar Aceh, di bulan ini, tahun ini, tanggal ini terjadi longsor, banjir bandang dan lain sebagainya. Itu jauh-jauh hari sebelum langit bumi Allah ciptakan, itu sudah Allah tentukan. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Sahabat Abu Hurairah pada mulanya meriwayatkan dua hadis itu. Hadis la adwa, tidak ada penyakit menular, dan hadis la yuridul mumridu alal musihi, jangan digabung, jangan dicampur orang yang sakit dengan orang sehat. Dua hadis itu seolah bertolak belakang. Kalau memang betul nggak ada penyakit menular, kenapa orang sakit nggak boleh digabung sama orang sehat? Kan tidak akan menularkan juga. Pada mulanya sahabat Abu Hurairah meriwayatkan kedua hadis itu. Tapi belakangan sahabat Abu Hurairah membantah kalau beliau meriwayatkan hadis la adwa, tidak ada penyakit menular. Yang beliau akui, beliau meriwayatkan la yuridul mumridu alal musihi, jangan dicampur antara orang yang sakit dengan orang yang sehat. Ini yang beliau akui. Bahwa sahabat Abu Hurairah pada mulanya meriwayatkan dua hadis, belakangan tidak mengakui salah satunya, itu ada di hadis sahih. Ada di hadis sahih. An Ibn Syihab radhiyallahu anhu anna Aba Salamah ibn Abdurrahman ibn Aufin haddasahu. Dari Ibn Syihab, sesungguhnya Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf menyampaikan kepada beliau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul pernah bersabda la adwa, tidak ada penyakit menular. Wa yuhaddisu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau juga menyampaikan bahwa Rasul pernah bersabda la yuridul mumridu alal musihi, tidak boleh dicampur orang sakit dengan orang sehat. Qala Abu Salamah, Abu Salamah berkata, kana Abu Hurairah yuhaddisuhuma kiltaihima an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Salamah, dua hadis itu beliau dapatkan dari sahabat Abu Hurairah. Dua hadis itu beliau dapatkan dari sahabat Abu Hurairah, di mana sahabat Abu Hurairah mengatakan Nabi bersabda la adwa. Nabi bersabda la yuridul mumridu alal musihi. Summa somata Abu Hurairah ba'da dalika an qawlihi la adwa. Belakangan kata sahabat Abu Salamah, sahabat Abu Hurairah tidak pernah lagi menyampaikan hadis yang pertama la adwa, nggak ada penyakit menular. Belakangan sahabat Abu Hurairah tidak pernah menyampaikan hadis la adwa, tidak ada penyakit menular. Sedangkan hadis kedua sering beliau sampaikan la yuridul mumridu alal musihi, jangan dicampur orang sakit dengan orang sehat. Karena sahabat Abu Hurairah kok berubah seperti itu, qala, kata Abu Salamah, faqala al-Haris bin Abi Dubab wa ibnu abni Abi Hurairah, sepupunya Abu Hurairah Al-Haris bin Abi Dubab, ini anak pamannya, berkata klarifikasi
qad kuntu asma'uka ya Abu Hurairah tuhaddisuna ma'a hadzal hadisi hadisan akhar qad sakatta anhu. Kata sepupunya Abu Hurairah, aku salah satu yang mendengar bahwa kamu menyampaikan dua hadis ini, la adwa la yuridu. Aku salah satu yang mendengar engkau sampaikan kedua hadis itu, tapi belakangan kenapa hadis yang pertama kamu nggak pernah sampaikan lagi? Kunta taqulu, kamu menyampaikan dulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa. Kata Rasul, nggak ada penyakit menular. Kamu sampaikan itu dulu, aku salah satu yang mendengar. Mendapati pernyataan dari sepupunya, fa'aba Abu Hurairah tu ayya'rif adzalik. Abu Hurairah radhiyallahu an menolak untuk mengakui bahwa beliau pernah meriwayatkan hadis la adwa, tidak ada penyakit menular. Beliau menolak hadis itu. Wa qala la yuridu mumridun ala musihin, yang beliau akui tidak boleh orang sakit dicampur dengan orang sehat. Fama ra'ahul harisu fi dzalika. Sepupunya tetap kekeh, tetap menegaskan bahwa dia Abu Hurairah lah yang meriwayatkan hadis la adwa, enggak ada penyakit menular. Mendapati sepupunya seperti itu, hatta ghadiba Abu Hurairah faratana bil habasyati. Abu Hurairah marah. Karena marahnya itu, Abu Hurairah mengucapkan kalimat dengan bahasa Habasyah, Ethiopia. Kira-kira kalimat yang diucapkan Abu Hurairah itu apa itu? Kira-kira umpatan untuk sepupunya Al-Haris atau apa? Jadi kalau saat ini ada dua orang bertengkar, berdebat, marah, terus dia keluarkan kalimat dengan bahasa lain, itu contohnya dari sahabat Abu Hurairah. Tapi hati-hati, kita jangan suudzon. Faratona bil habasati, rotona itu maknanya dia ucapkan bahasa yang tidak umum buat masyarakat di situ. Abu Hurairah ucapkan bahasa Ethiopia, Habsyi. Cuma beberapa kata. Selanjutnya Abu Hurairah nanya, atadri madza qultu, kamu tahu enggak apa yang aku omong barusan ini? Apa yang aku katakan barusan? Kata sepupunya, la, aku enggak ngerti apa itu artinya. Qala Abu Hurairah, kata Abu Hurairah yang beliau ucapkan dengan bahasa Ethiopia, abaitu, aku tetap menolak mengakui bahwa aku pernah meriwayatkan hadis la adwa, tidak ada penyakit menular. Ini hadisnya, ini perdebatan ini riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari 5437, Imam Muslim 2221. Sahabat Abu Salamah yang melihat dua bersaudara sepupuan berdebat itu, Abu Hurairah radhiyallahu an dan Al-Haris, kata Abu Salamah, wala amri laqad kana Abu Hurairah yuhaddisuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa. Wala amri, demi umurku. Ini bukan sumpah ini. Kalau sumpah nggak boleh. Dengan apapun, sumpah dengan selain Allah apapun itu nggak boleh. Jatuhnya syirik.
Pernah Rasul mendapati Umar bin Khattab bersumpah demi bapakku, oleh Rasul langsung ditegur. Siapa saja yang bersumpah dengan selain Allah syirik. Cuma bahasa Arab ada yang serupa sumpah tapi bukan sumpah. Seperti kalimat bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ibuku, demi orang tuaku wahai Rasul, itu bukan sumpah. Kata Abu Salamah, wala amri, demi umurku laqad kana Abu Hurairah yuhaddisuna. Benar-benar aku ingat, benar ingat Abu Hurairah meriwayatkan hadis pada kami, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la adwa, tidak ada penyakit menular. Kata Abu Salamah, fala adri anasya Abu Hurairah, aku enggak tahu apakah Abu Hurairah ini benar-benar lupa? Aku enggak tahu. Aw nasahu ahadun al-qaulainil akhir, ataukah boleh seseorang merevisi dua ucapannya, salah satunya dihapus, yang satu ditetapkan. Para ulama tidak menafikan hadis la adwa itu hadis sahih. Katakanlah Abu Hurairah enggak meriwayatkan, di jalur yang lain ada sahabat Anas bin Malik yang juga meriwayatkan hadis itu. Jamaah dan Allah wa yakum ajmain. Jadi dua kalimat hadis itu, la adwa, tidak ada penyakit menular, dengan la yuridu mumridun ala musihin, jangan campur orang sakit dengan orang sehat. Ini dua kalimat yang satu hakikat, satu syariat. La adwa itu hakikat. Hakikatnya apapun yang terjadi di alam dunia ini terjadi atas kehendak Allah. Sedangkan hadis kedua, la yuridu mumridun ala musihin, ini hadis syariat. Syariatnya ketika kita ingin masyarakat sehat, orang-orang sakit jangan dicampur dengan yang sehat-sehat. Dan yang harus kita yakini, syariat itu tidak akan terjadi jika tidak sesuai dengan hakikat. Orang sakit syariatnya berobat untuk sembuh. Ketika hakikatnya Allah nggak kasih dia kesembuhan, berobat kemanapun, sembuh atau tidak? Tidak akan sembuh. Syariat baru akan terjadi ketika dia pas sejalan dengan hakikat. Contoh saat ini sedang agak rame terjadinya musibah dan bencana. Banyak di masjid-masjid tema khutbahnya, bencana terjadi karena manusia maksiat. Musibah bencana terjadi karena manusia maksiat. Statement itu benar atau salah? Banyak ini. Kebanyakan umat Islam akan mengatakan iya betul itu. Musibah bencana terjadi karena manusia maksiatnya keterlaluan. Kebanyakan orang mengatakan itu betul itu. Dan dalil pembenarnya Asy-Syura ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma asabakum min musibatin, musibah apapun yang menimpa kamu, fabima kasabat aydikum, itu disebabkan perilaku kamu. Musibah apapun yang menimpa kamu itu terjadi disebabkan perilaku kamu.
Meskipun masih lebih banyak perilaku burukmu yang dimaafkan oleh Allah, tidak Allah balas dengan musibah. Asy-Syura ayat 30. Kalau kita cuma melihat ayat itu, kesimpulan musibah bencana terjadi karena manusia maksiat itu seolah mutlak benar. Kalau kita lihat ayat itu, karena itu sebelum menyimpulkan sebaiknya lihat ayat-ayat yang lain. Di antaranya Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Musibah apapun, bencana apapun yang terjadi, baik di bumi ini atau di dalam diri kalian, melainkan semuanya sudah Allah tetapkan di kitab catatan seluruh manusia, catatan amal, catatan takdir, min qabli an nabra'aha, sebelum semuanya Allah ciptakan. Sebelum Allah ciptakan langit bumi, bahwa di Sumut, Sumbar, Aceh, bulan ini, tanggal ini, tahun ini terjadi itu sudah ada ketetapannya. Apa iya itu karena maksiat manusia? Al-Hadid 22 ini pernah ditanyakan oleh seorang tabi'in kepada sahabat. Pernah ditanyakan kepada tabi'in Al-Hasan Al-Basri. Ini seorang tabi'in yang diasuh dan dididik oleh istri Rasul. Dia anak seorang budak. Anak budak yang selanjutnya jadi ulama besar. Generasi tabi'in boleh jadi Imam Al-Hasan Al-Basri ini tabi'in yang terbesar. Namanya termasyhur. Di samping Abdullah bin Al-Mubarak, Ibnu Sirin dan lain sebagainya. An Mansur bin Abdurrahman. Dari Mansur bin Abdurrahman, beliau berkata, kuntu jalisan ma'al Hasani. Suatu hari aku sedang duduk santai dengan Al-Hasan Al-Basri. Faqala rajul, datang seseorang. Salhu an qawlihi ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Orang itu datang mendatangi aku, kata Mansur. Orang itu bilang, tolong kamu tanyain kepada dia, kepada Al-Hasan Al-Basri, tentang ayat Al-Hadid 22. Kamu tanyain pada dia itu maksudnya apa? Fasa'altuhu anha, kata Mansur, aku pun langsung menanyakan hal itu kepada Al-Hasan Al-Basri. Faqala, ketika aku ajukan pertanyaan itu, beliau Imam Hasan Al-Basri menjawab pertama, subhanallah, maha suci Allah. Wa man yasukku fi hada, memang ada yang meragukan ayat ini, yang meragukan kebenaran ayat ini, bahwa apapun musibah yang terjadi jauh sebelum terjadi, jauh sebelum langit bumi Allah ciptakan, itu sudah Allah tentukan. Tanggal sekian bulan ini, tahun ini terjadi ini di sini, semuanya sudah Allah tentukan. Memang ada yang meragukan itu. Lanjutan ucapan Imam Hasan Al-Basri, kullu musibatin bainas sama'i wal ardi fa fi kitabillah. Semua musibah yang terjadi di antara langit bumi itu semuanya sudah ada dalam kitab Allah, min qabli ayyabra'an nas sama mata, sebelum Allah ciptakan semuanya. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jawaban Imam Hasan Al-Basri itu sejalan. Boleh jadi beliau menjawab seperti itu karena beliau tahu hadis berikut ini. An Abdullah bin As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an qala
Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla ay yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasanatin. Allah sudah tetapkan takdir seluruh makhluknya. Enggak cuma manusia. Seluruh makhluk Allah, langit, bumi, gunung, hutan, takdirnya sudah Allah tetapkan. Hutan ini akan gundul sekian persen bulan ini, tahun ini, sudah Allah tetapkan. Gunung ini akan meletus sekian kali diawali tahun ini, bulan ini, sudah Allah tetapkan. Qabla ayyakhluqas samawati wal arda, sebelum Allah ciptakan langit bumi, bi khamsina alfasanatin, selisih 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan sudah Allah tetapkan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 6919 dan Imam At-Tirmidzi. Kalau memang semua takdir musibah sudah Allah tetapkan sebelum terjadi, apa iya musibah itu terjadi karena kemaksiatan manusia? Tambah satu ayat lagi di surah At-Taghabun ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Musibah apapun yang terjadi itu terjadi atas izin Allah. Atas izin Allah. Orang sakit dicampur dengan orang sehat. Kalau Allah takdirkan sakitnya tidak akan menular, harus kita yakini pasti tidak akan menular. Hakikatnya. Tapi ikhtiarnya, nah hadis tadi itu hadis ikhtiari. Rasul perintahkan, la yuridul mumridu adal musihi, jangan kamu campur orang sakit dengan orang sehat, itu ikhtiar. Jangan disimpulkan kalau orang sakit menular dicampur pasti akan menular, ini yang tidak boleh, berarti melupakan hakikat. Jadi yang harus kita yakini, as-sababiyatu la taqa'u illa in sadafat bi qada'illah wa iradatihi. Sebab musabab sababiyah tidak akan terjadi kecuali sejalan dengan ketetapan Allah dan kehendak Allah. Kita sakit, kita jalankan perintah Rasul ikhtiar untuk berobat. Bagaimanapun hebatnya ikhtiar kita, kalau Allah takdirkan kita tidak sembuh, ya tidak akan sembuh. Namun ketika ikhtiar kita laksanakan karena ini perintah Allah, pahala tetap kita dapat. Seseorang ikhtiar mengais rezeki karena ini perintah Allah. Kalau toh pulang nggak dapat apa-apa, pahala sudah kita dapatkan. Ketika niatnya melaksanakan perintah Allah. Ketika selanjutnya Allah berikan dia rezeki, dapat dua, rezeki dapat, pahala dapat. Beda dengan mereka yang niatnya semata-mata nyari rezeki, bukan karena itu perintah Allah. Nyari duit sebanyak-banyaknya demi kesenangan syahwatnya. Boleh jadi dapat rezeki, nggak ada pahalanya.